Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Adin Saputra dengan NIM C1C020056 dari Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang dan permasalahan penelitian. Dan juga pada topik pembahasan kali ini tidak hanya membahas mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah, tetapi juga mengenai isi, fungsi, ciri-ciri, kriteria, dan identifikasinya. Baik, masuk ke yang pertama, yaitu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah mengungkapkan alasan untuk meneliti masalah, dan isi yang akan diungkapkan dalam latar belakang masalah berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan. Konteks masalah harus dijelaskan dengan jelas dan didukung oleh data, fakta, dan argumen logis mengenai pentingnya dan relevansinya penelitian yang akan dilakukan. Misal, jika ada orang lain yang menyelidiki masalah serupa atau belum terpecahkan, calon peneliti ingin mengetahui metode apa yang digunakan, hasil apa yang diperoleh, dan bagian mana dari penelitian yang belum terselesaikan, faktor dan hambatan apa yang belum teratasi. Kemudian menurut Dr. Winarno, dikatakan bahwa setelah studi eksploratoris ini, penelitian menjadi jelas terhadap masalah yang dihadapi dari aspek historis, hubungan dengan ilmu yang lebih luas, situasi dewasa, dan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang, dan lain-lainnya. Dengan adanya studi pendahuluan, penelitian akan mengetahui masalah pokok yang akan diteliti, di mana atau kepada siapa informasi dapat diperoleh, kemudian bagaimana cara memperoleh data atau informasi. Kemudian yaitu fenomena. Kemudian latar belakang memuat 3 hal yang penting, yaitu deskripsi fenomena yang akan dikaji, serta urgensi meneliti fenomena tersebut dan kelayakan meneliti fenomena tersebut. Yang pertama yaitu fenomena yang akan diteliti. Sebuah penelitian dilakukan dalam rangka menjawab keingintahuan peneliti untuk mengungkapkan suatu gejala atau fenomena yang belum terjelaskan atau suatu fenomena yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Latar belakang masalah menjelaskan fenomena tersebut, dan kata lain, peneliti harus mampu menjelaskan fenomena yang akan diteliti, serta konteks yang melingkupinya, misalnya konteks sosial, budaya, ekonomi, atau sejarah. Yang kedua yaitu urgensi meneliti fenomena tersebut. Penelitian hanya bisa dilakukan terhadap fenomena yang penting, dalam arti untuk masyarakat luas dan tidak hanya untuk kepentingan bagi peneliti saja. Dalam bagian ini, peneliti harus mampu mengungkapkan mengapa fenomena tersebut penting untuk dikaji. Kemudian yaitu kelayakan meneliti fenomena tersebut. Peneliti harus mampu menjelaskan bahwa untuk mengungkap fenomena yang akan dikaji memang membutuhkan langkah-langkah yang runtut, sistematis, dan logis. Singkatnya, untuk menjelaskan fenomena tersebut serta meyakinkan harus dilakukannya penelitian. Kelemahan umum yang harus dihindari dalam penulisan latar belakang ini adalah penjelasan yang terlalu lebar dan tidak relevan, dan penjelasan yang tidak sistematis atau seringkali berputar-putar dan banyak pengulangan yang tidak perlu. Kemudian masuk ke isi latar belakang masalah. Isi latar belakang masalah mencakup 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian yang menerangkan tentang kondisi yang menyebabkan keterlibatan penelitian maupun segmen pembaca. Yang kedua yaitu kemukakan secara jelas hal-hal yang ingin diketahui, mulai dari definisi dan permaknaan terhadap objek penelitian. Kemudian yaitu bagian ketiga yaitu memberikan gambaran pula apa yang diharapkan sebagai hasil dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu fungsi latar belakang masalah. Konteks masalah merupakan dasar utama untuk membantu pembaca memahami ide dan pemikiran yang coba disampaikan penulis melalui karya tulis. Penulisan latar belakang memungkinkan pembaca mengetahui mengapa penulisan tersebut dilakukan. Begitu juga dengan penelitian penulis. Latar belakang penulisan juga harus membantu pembaca untuk memahami adanya masalah yang harus dipecahkan dan diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Selanjutnya masuk ke permasalahan penelitian atau rumusan masalah penelitian. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa.
Kemudian masuk ke fungsi rumusan masalah. Yang pertama yaitu sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi diadakannya, atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dapat dilakukan. Yang kedua yaitu sebagai pendoman, penentu atau penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Perumusan masalah ini tidak berharga mati, akan tetapi dapat berkembang dan berubah setelah peneliti sampai di lapangan. Kemudian adalah sebagai penentu jenis data apa yang akan diperlukan dan apa yang harus dikumpulkan oleh peneliti, serta jenis apa yang tidak perlu dan harus disisihkan oleh peneliti. Keputusan memilih data mana yang perlu dan data mana yang tidak perlu dapat dilakukan peneliti, karena melalui perumusan masalah peneliti menjadi tahu mengenai data yang bagaimana yang relevan dan data yang bagaimana yang tidak relevan bagi penelitiannya. Kemudian dengan adanya perumusan masalah penelitian, maka para peneliti menjadi dapat dipermudah di dalam menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel dalam penelitian tersebut. Kemudian yaitu kriteria perumusan masalah. Yang pertama yaitu berwujud kalimat tanya atau yang bersifat kalimat interogatif, baik pertanyaan yang memerlukan jawaban deskriptif maupun pertanyaan yang memerlukan jawaban eksplanatoris, yaitu yang menghubungkan dua atau lebih fenomena atau gejala di dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan perkembangan teori. Dalam arti pemecahannya secara jelas diharapkan akan dapat memberikan sumbangan teoritik yang berarti, baik sebagai pencipta teori-teori baru maupun sebagai pengembangan teori-teori yang sudah ada. Kemudian yang ketiga yaitu dirumuskan dalam konteks kebijakan pragmatis yang sedang aktual, sehingga pemecahannya menawarkan implikasi kebijakan yang relevan pula dan dapat diterapkan secara nyata bagi proses pemecahan masalah bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri permasalahan. Yang pertama yaitu bentuk kalimat pertanyaan. Rumusan masalah yang baik dan benar serta mengandung kualitas yang tinggi. Bentuk rumusan masalahnya harus berupa pertanyaan. Apabila bentuknya pernyataan, maka antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian akan tidak terasa bedanya. Kemudian singkat, padat, dan jelas. Rumusan masalah harus berbentuk singkat, padat, dan jelas. Maksud dari singkat, padat, dan jelas yaitu rumusan masalah harus berdasarkan pada permasalahan, subjek, objek, serta variabel penelitian. Namun yang perlu diingat, bentuk rumusan masalah harus berbentuk sebagai kalimat tanya, karena jika tidak berbentuk kalimat tanya akan sulit dibedakan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Kemudian yaitu rumusan masalah harus memiliki nilai penelitian. Penelitian yang dimaksud dalam fungsi rumusan masalah yaitu suatu rumusan masalah harus mewakili masalah apa sajakah yang hendak dikaji dalam pelaksanaan penelitian. Jika penelitian yang dibuat tidak berdasarkan dengan rumusan masalah, maka nilai penelitian tersebut akan berkurang sehingga akan mengurangi fungsi dari penelitian itu sendiri. Selanjutnya yang keempat yaitu memiliki tujuan yang jelas. Rumusan masalah yang tidak memiliki tujuan yang jelas menyebabkan penelitian akan kacau dan arahnya tidak menentu. Hal ini dikarenakan rumusan masalah memiliki fungsi agar penelitian dapat berjalan secara terstruktur sesuai dengan lingkup penelitiannya. Yang kelima yaitu sesuai kemampuan peneliti. Karena rumusan masalah sifatnya adalah sebagai poros pelaksanaan penelitian, apabila pengguna rumusan masalah tidak sesuai dengan kemampuan peneliti, maka yang akan ditetapkan peneliti tidak akan berjalan secara baik dan benar. Kemudian yaitu harus memiliki unsur 5W plus 1H. Yang dimaksud dari 5W dan 1A yaitu pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah harus berdasarkan pada apa, kapan, di mana, siapa, dan mengapa, dan bagaimana. Kemudian yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah upaya peneliti untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan pertanyaan yang dapat diajukan dan relevan yang berkaitan dengan variabel penelitian yang dipilih. Jumlah bentuk pertanyaan tidak dibatasi sepanjang memiliki relevansi dengan variabel penelitian tersebut. Dalam penelitian kita perlu mengidentifikasi masalah yang sesuai dengan topik penelitian untuk meyakinkan bahwa memang di lapangan ada permasalahan sesuai dengan topik penelitian. Yang pertama yaitu sumber-sumber untuk memperoleh masalah.
Kendala yang dihadapi untuk mendapatkan masalah adalah kesanggupan peneliti menggali dan mengidentifikasi masalah serta mengetahui sumber-sumber dari masalah tersebut. Yang kedua yaitu masalah yang dipilih harus fleksibel, yakni masalah tersebut dapat dipecahkan. Kemudian yang ketiga yaitu masalah yang dipilih harus sesuai dengan klasifikasi peneliti, paling tidak masalah yang diteliti sekurang-kurangnya menarik bagi peneliti dan cocok dengan kualifikasi ilmiah penelitian. Itulah saja presentasi dari saya. Apabila ada kata menurut saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.